Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 metodologi penelitian ingin mempresentasikan tentang perbandingan kinerja penjadwalan proses pada sistem operasi modern. Kelompok kami terdiri dari Davin Rido, Malik Maulana, Hamzah Rizal, dan juga Rehan Alfarizi. Kami dari kelas G. Selanjutnya yaitu table of content, di mana table of content ini terdiri dari 4 bab, di mana ada yang pertama yaitu pendahuluan, latar belakang, dan juga rumusan masalah. Bab kedua yaitu tinjauan pustaka, di mana di sini ada dasar teori dan juga penelitian sebelumnya. Bab tiga terdiri dari metode penelitian, teknik, populasi, dan lain-lain. Dan juga bab terakhir yaitu daftar pustaka, di mana ada beberapa daftar pustaka yang tercantum. Selanjutnya yaitu pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Saudara Hamzah. Jadi pada bagian latar belakang ini, sistem operasi berperan penting dalam mengelola sumber daya dan aktivitas digital. Salah satu fungsi utamanya adalah penjadwalan proses untuk mengatur eksekusi tugas secara efisien. Laporan ini membandingkan kinerja penjadwalan proses pada Windows, Linux, dan Mac OS. Rumusan masalah. Jadi pertama, bagaimana sistem kerja dari penjadwalan proses yang diterapkan oleh sistem operasi seperti Linux, Windows, dan macOS. Seberapa jauh perbedaan kinerja antara ketiga platform tersebut. Kemudian faktor apa yang paling menentukan keunggulan dari mekanisme proses penjadwalan. Dan terakhir, sistem operasi mana yang paling direkomendasikan untuk menjalankan aplikasi tersebut. Kemudian batasan masalah di sini, batasan masalah pada penelitian kami versinya untuk Ubuntu 22 sekian sekian sekian, Windows 11, kemudian macOS Ventura 13. Kemudian data yang dikumpulkan dibatasi pada kecepatan transfer, response time, pemanfaatan CPU dan switch rate. VM pengujian dilakukan dalam virtual machine dengan spesifik hardware yang sama. Dan beban sistem difokuskan pada CPU bound. Lanjut. Lanjut untuk tujuan penelitian. Lanjutin aja, Vin. Hah? Lanjutin aja. Hamzah gak ada kayaknya. Tujuan penelitian selanjutnya yaitu menganalisa kinerja penjadwalan proses pada Windows, Linux, dan juga macOS. Yang kedua yaitu menguji dan membandingkan performa masing-masing sistem operasi. Yang ketiga yaitu mencari kelebihan serta kekurangan dari setiap penjadwalan proses. Dan yang terakhir yaitu membuat panduan untuk developer dan pengelola sistem. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian di mana ada dua, yaitu secara teori dan juga secara praktek. Di mana secara teori ini penelitian ini bermanfaat untuk wawasan di ranah sistem operasi melalui perbandingan data yang selama ini masih terbatas. Dokumentasi penelitian juga diharapkan untuk referensi dan bermanfaat untuk peneliti berikutnya. Selanjutnya itu secara praktek, di mana secara praktek data pengujian bisa langsung dimanfaatkan oleh developer maupun praktisi lapangan dalam menentukan platform yang sesuai dengan kebutuhan fungsional nantinya. Selanjutnya itu tinjauan pustaka yang akan dijelaskan oleh Saudara Rehan. Baik, kita masuk ke tinjauan pustaka. Sebelum kita masuk ke bagaimana cara sistem operasi berjalan. Jadi di sini kami akan menjelaskan beberapa kata-kata yang mungkin masih belum familiar untuk nantinya dijelaskan di bab selanjutnya di bab 3. Pertama ada proses dan treat. Di proses dan treat ini saling berhubungan. Untuk proses sendiri adalah program yang sedang dieksekusi dan memiliki sumber daya seperti memori, ID, proses, serta siklus hidup. Dan siklus hidup di sini ada start, ready, running, waiting, dan terminated. Jadi di proses ini ada 5 siklus hidup yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu selanjutnya ada thread. Thread adalah unit eksekusi terkecil dalam proses yang dapat berjalan secara independen dan memungkinkan beberapa tugas dijalankan secara bersamaan dengan berbagai sumber daya yang sama. Jadi pada intinya untuk proses dan thread, untuk proses ini adalah bagaimana kejadian untuk mengeksekusi, dan thread ini adalah bagian dari proses ini tadi. Mungkin bisa di next. Lalu di sini kita masuk ke penjadwalan proses, yaitu adalah mekanisme sistem operasi untuk mengatur penggunaan CPU agar proses berjalan secara efisien dan adil. Jadi sistem operasi ini mengelola proses melalui ready queue, yaitu proses siap dieksekusi, dan juga wait queue, yaitu proses menunggu event tertentu. Jadi perpindahan eksekusi antar proses dilakukan melalui context switch, yaitu penyimpanan dan pemuatan status proses yang menimbulkan overhead pada sistem. Lalu di sini kita masuk ke contoh dari salah
satu yang nanti kita akan gunakan yaitu pada Linux dan juga Windows. Yang pertama ada CFS yaitu Completely Fair Scheduler atau CFS adalah algoritma penjadwalan yang digunakan Linux sejak kernel 2.6.23. CFS menggunakan virtual runtime atau yang biasa disebut vRuntime untuk mengukur waktu CPU yang telah digunakan proses dan memprioritaskan proses dengan nilai vRuntime paling kecil. Jadi ini konsepnya dia mengeksekusi mana dulu yang paling terkecil dari vRuntime itu tadi. Lalu untuk mengelola antrean secara efisien, CFS memanfaatkan red black tree serta berbagi waktu CPU secara dinamis agar distribusi eksekusi lebih adil. Lalu dan ini yang kedua adalah MLFQ yaitu yang digunakan oleh sistem dari operasi Windows. Jadi Windows menggunakan algoritma multi-level feedback queue atau yang biasa disebut MLFQ yang memungkinkan proses berpindah antara antrean ini secara dinamis, berbeda dengan yang sebelumnya yang digunakan oleh Linux. Jadi metode ini meningkatkan responsivitas aplikasi sekaligus mendukung proses latar belakang yang membutuhkan waktu eksekusi lebih lama. Windows menerapkan tertentu tingkat prioritas yaitu yang dapat disesuaikan secara otomatis sesuai kondisi proses yang sedang berjalan. Mungkin cukup, akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu saudara Alan. Lanjutin. Oke, ini yang populasi, sampel, dan alat penelitian yang akan dipakai. Populasinya itu adalah semua sistem operasi modern yang mendukung multitasking seperti halnya keluarga Windows dan distro Linux. Sampelnya itu adalah Windows 11 Pro dan juga Ubuntu 22.04 LTS. Dan juga untuk hardware-nya itu akan disamaratakan Intel Core i7 12700H, RAM dengan RAM 16 GB DDR5 dan penyimpanan SD M.2 NVMe 1 TB. Nah, ini untuk kesalahpahaman itu rencananya akan dilakukan dengan melakukan dual booting pada laptop salah satu anggota kami. Lanjut. Teknik pengumpulan datanya itu akan dilakukan dengan mengobservasi secara langsung di dua sistem operasi tersebut dan dilakukan pengujian di tahap rendah, sedang maupun tinggi dan akan diobservasi dengan aplikasi seperti Phoenix Test dan juga Geekbench. Lalu juga untuk mengukur penggunaan CPU di Windows ada Task Manager juga HTOP untuk mengukur di Linux. Lanjut. Selanjutnya itu ada daftar pustaka, di mana di sini kami mengambil 3 pustaka untuk dijadikan referensi. Di mana di sini ada kesalahpahaman di mana kami tidak menggunakan macOS, di mana di sini sudah dimasukkan bahwasanya ada daftar pustaka untuk Apple INC. Jadi bisa saya skip. Selanjutnya itu ada Azam AI, di mana di sini Azam AI dan Sregar, di mana kami mengambil referensi untuk analisis perbandingan penjualan CPU pada sistem operasi Linux, di mana di sini sudah dicantumkan bahwasanya ada Remix, Riset dan Regional Manajemen Informatika. Selanjutnya itu ada Girsang AS dan juga Sinaga, di mana ada analisa perbandingan manajemen proses multitasking pada sistem operasi Windows dan Linux. Jurnal dari Saintecom. Oke, mungkin sekian dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika mungkin ada kelebihan, maka itu dari kami. Jika ada kekurangan, maka itu dari kami. Jika ada kelebihan, maka itu dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.